Salam Indonesia. Program Inward News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Dwi Vera, berikut laporan pertama. Pemirsa, polisi Belarus menahan lebih dari 1.000 orang dalam sejumlah unjuk rasa di seluruh penjuru negeri untuk menuntut pengunduran diri Presiden Alexander Lukashenko dan pemilu baru. Gelombang demonstrasi tersebut terjadi menyusul hasil pemilu yang disengketakan pada bulan Agustus lalu. Kelompok HAM Viasna mengatakan sebagian besar penahanan dilakukan di Minsk, di mana pasukan keamanan bertopeng hitam menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ribuan demonstran. 2 orang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan bertopeng di dalam sebuah supermarket. Asosiasi Jurnalis Belarusia mengatakan sedikitnya 18 jurnalis berada di antara mereka yang ditahan di Minsk dan kota-kota lain. Para demonstran di Minsk membawa bendera terlarang putih merah putih yang telah menjadi simbol oposisi politik di Belarus dan meneriakkan slogan-slogan yang mengecam Lukashenko. Internet seluler terputus dan beberapa stasiun kereta bawah tanah di pusat Minsk ditutup. Penahanan juga dilaporkan terjadi dalam demonstrasi yang lebih kecil di Homel, Rodna, Mahilyu, dan tempat lain. Pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya menggambarkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pada 15 November dengan gas, granat, dan senjata api sebagai tindakan yang menghancurkan. Dan ia menyerukan dukungan internasional untuk para demonstran. Tikhanovskaya sebelumnya mengatakan pemungutan suara tersebut dicurangi untuk menguntungkan Lukashenko dan menganggap dirinya sebagai pemenang yang sah. Lukashenko yang telah memerintah Belarus selama 26 tahun menghadapi demonstran hampir setiap hari yang menyerukan pengunduran dirinya sejak pemilihan presiden pada 9 Agustus yang menurut pihak oposisi telah dicurangi dan tidak diterima negara barat. Sementara itu Rusia mendukung Lukashenko dalam kebuntuan yang sedang berlangsung. Sementara itu pemirsa, Pfizer baru-baru ini mengatakan hasil awal menunjukkan vaksin virus corona yang digarapnya bersama perusahaan Jerman BioNTech 90% efektif mencegah COVID-19. Dunia kemudian menyambut gembira hal tersebut, namun tetap berhati-hati. Pfizer adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang sedang melakukan uji coba tahap akhir vaksin virus corona. Kandidat vaksin Pfizer ini tidak dibuat dengan virus corona yang sebenarnya, sebaliknya dibuat dengan kode genetika protein yang melapisi permukaan virus corona. Dengan menyuntikkan vaksin yang mengandung kode yang disebut mRNA, sel-sel tubuh memproduksi protein yang tidak berbahaya. Dosis vaksin ini cukup membuat sistem kekebalan tubuh memberi tanggapan dengan terlebih dahulu bereaksi jika kelak bertemu dengan virus sesungguhnya. Pfizer mengatakan tingkat efektivitas kandidat vaksin COVID-19 pada manusia mencapai lebih dari 90%. Vaksin ini telah diuji cobakan pada 435.000 orang di 6 negara tanpa ada keprihatinan atau isu keamanan, tetapi belum semua data ilmiah dirilis kepada publik. Meskipun pengumuman Pfizer ini merupakan kabar yang menggembirakan, sejumlah dokter dan ilmuwan mengingatkan untuk tidak terburu-buru merayakan pencapaian ini. Pfizer memang telah bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech, tetapi rincian yang dirilis pada 9 November lalu baru informasi awal. Pfizer masih berencana mendaftarkan kandidat vaksin tersebut ke pihak berwenang di Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA untuk mendapat persetujuan darurat penggunaan vaksin selambat-lambatnya pada akhir bulan November. The hot climate means that the cooling devices are more important and have to work harder. Imperial College London juga memproduksi vaksin messenger RNA, tetapi belum menyelesaikan uji coba tahap 3. Kajian Pfizer akan membantu memberi informasi pada produsen vaksin lain seperti Imperial. Apa yang kini ditunggu para ilmuwan untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah 2 dosis vaksin tersebut akan memberi perlindungan dan kekebalan dalam jangka lama. Profesor Azra Ghani, Kepala Epidemiologi Penyakit Menular di Imperial College London menyampaikan kehati-hatiannya. Pemirsa, kami akan kembali ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, mulai dari Amerika hingga ke Jerman, Pakistan, dan bahkan Indonesia melaporkan peningkatan kasus baru virus corona. Berbagai faktor diduga ikut memperburuk situasi, antara lain pergantian musim, pelonggaran pedoman COVID-19, hingga rasa bosan dan lelah yang dialami banyak orang dalam menghadapi musuh yang tidak terlihat ini selama berbulan-bulan. Texas menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona. Tepatnya 1,2 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 19.000 kematian sejak wabah meluas awal Maret lalu. Di New York, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan, mulai tanggal 13 November, semua restoran, bar, dan gimnasium di seluruh negara bagian harus tutup jam 10 malam. Cuomo juga melarang pertemuan pribadi di dalam rumah sekalipun lebih dari 10 orang. Amerika telah mencatat lebih dari 10,3 juta kasus virus corona, termasuk lebih dari 240.000 kematian. Sejumlah pakar kesehatan menilai peningkatan kasus ini karena turunnya suhu udara menjelang datangnya musim dingin dan meningkatnya rasa frustasi warga yang mulai dihinggapi rasa bosan dengan keharusan mengenakan masker dan mengikuti pedoman kesehatan lainnya. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mengalami peningkatan kasus virus corona. Beberapa negara di Eropa mulai merasakan hal yang sama sejak awal November. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum perdamaian Paris bahkan membandingkan pandemi COVID-19 dengan terorisme. Perkembangan memprihatinkan juga terjadi di Jerman yang menurut Pusat Pengendalian Penyakit Jerman berada di level sangat serius. Di Roma, Italia, ratusan tunawisma dan warga rentan diminta mengikuti tes corona secara cuma-cuma untuk mengetahui dan segera merawat kelompok yang paling lemah di kota itu. Perbakan luas virus corona juga dirasakan di Pakistan, yang juga tengah dilanda masalah lain, yaitu buruknya indeks kualitas udara. Pihak berwenang telah meningkatkan potensi penyakit pernapasan akut, termasuk COVID-19, dan isu kesehatan terkait mata, dan menyuruhkan seluruh warga untuk tinggal di rumah saja. Sementara itu, gunung berapi Stromboli yang berlokasi di lepas pantai selatan Sisilia di Laut Tengah Italia meletus dengan intensitas tinggi. Selain memuntahkan lava, gunung tersebut turut melontarkan abu dan uap setidaknya 100 meter ke udara. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia melaporkan, letusan berintensitas tinggi terjadi di Gunung Berapi Stromboli. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang terletak di lepas pantai selatan Sisilia di Laut Tengah. Kamera pengamat institut tersebut menangkap momen saat gunung meletus dalam format visual dan termal. Gunung tampak melontarkan abu dan uap setidaknya 100 meter ke udara dan lava mengalir cepat di sisi selatan tengah gunung berapi tersebut. Letusan dilaporkan berlangsung selama 4 menit. Dari sudut pandang seismologi, aktivitas vulkanik tersebut ditandai dengan rangkaian letusan dan tanah longsor. Letusan kecil dan aliran lava kerap turun dari kawah langsung ke laut. Gunung Stromboli meletus hampir terus-menerus sejak tahun 1932. Cahaya letusan malam hari terlihat dari jarak jauh sehingga dijuluki mercusuar Laut Tengah. Masih dari Italia, pemirsa, bangkai seekor paus sepanjang 13 meter ditemukan di sebuah teluk di lepas pantai Pulau Capri. Masih belum diketahui penyebab pasti kematian mamalia laut malang tersebut. Associated Press melaporkan, pembuat video Ivan Rubino melihat bangkai paus tersebut ketika sedang mendaki bersama kekasihnya dan merekamnya dengan pesawat nirawak. 2 hari kemudian, bangkai paus tersebut ditarik tim penjaga pantai Italia dan dibawa ke darat untuk diotopsi. Para dokter hewan belum dapat menentukan penyebab kematian paus malang itu. Claudio Gili, dokter hewan dan pakar mamalia laut di Anton Dohrn Zoological Station di Napoli mengatakan, pihaknya mendapati sejumlah besar parasit di ususnya. Gili mengakui sulit untuk memastikan apakah parasit tersebut penyebab utama kematian paus. Selain itu, hewan ini sangat kurus yang menunjukkan bahwa ia sudah sejak lama sakit dan berat badannya turun. Gili menambahkan paus sering terluka akibat tabrakan dengan kapal dan sering mengalami masalah dengan infeksi, racun, dan konsumsi plastik. Kerangka mamalia raksasa tersebut rencananya disumbangkan ke Museum Darwin Dohrn yang akan dibuka di tepi laut Napoli tahun depan.
Pemirsa, jangan beranjak dahulu karena kami akan hadir kembali ke depan layar kaca Anda, tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetaplah di Inward News. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memberikan ucapan selamat melalui Twitter kepada Joe Biden sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2020. Jokowi juga menyatakan harapannya untuk bisa meningkatkan kerjasama kedua negara. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat semasa pemerintahan Barack Obama, Dino Patijalal, menilai tepat langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ikut mengucapkan selamat kepada Joe Biden sebagai presiden terpilih. Segera setelah Biden menyampaikan pidato kemenangannya tanpa harus menunggu selesainya urusan hukum oleh kuasa hukum petahana Presiden Donald Trump. Kalau menurut saya itu mencerminkan keyakinan pemerintah kita, keyakinan Presiden Jokowi bahwa sistem pemilihan ya dan penentuan pemenang yang selama ini berjalan baik itu dapat dipercaya gitu. Apakah harus menunggu semua vote masuk dihitung? Kan dalam pemilu sebelumnya enggak gitu ya. Dino yakin hasil Pilpres Amerika Serikat membawa dampak positif bagi hubungan bilateral dengan Indonesia. Meski dalam pemilu 2020 ini, proyeksi komposisi anggota Kongres tidak jauh berbeda. Iya memang, tapi kan hubungan kita dengan Senat bagus, House juga bagus gitu. Saya tidak melihat ada orang Senat yang benar-benar anti Indonesia atau memusuhi Indonesia gitu. Kalau dulu di House of Representative ada ya, 1-2 orang gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih sekarang sudah ada kaukus Indonesia di Kongres AS ya. Mayoritas di Senat akan tetap di tangan Partai Republik, sedangkan Partai Demokrat masih menjadi mayoritas di DPR. Di luar posisi partisan, siapapun Presiden Amerika Serikat dan bagaimanapun komposisi Kongres, Indonesia tetap dipandang penting untuk mengimbangi ambisi Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan. The U.S. is juxtaposing two future worlds. One is a free and open Indo-Pacific that respects a rules-based order, and the other is a more authoritarian model that China and or Russia or maybe collectively, would try to impose upon the region and the world. And so the U.S. I think is trying to say, look, if you support maintaining a rules-based order, then help us do that. You don't have to choose. Ya itu pilihannya ya berkawan sehingga kita bisa bersatu dalam membangun kekuatan tersebut gitu. Ya, jadi semacam non-alignment tapi dalam bentuk yang berubah. Hari ini saya melihat non-alignment kita itu seperti saya nggak mau berkawan dengan itu, saya juga nggak mau dianggap kawan sama itu, seperti macam-macam itu. Kalau ini enggak, saya kawan kamu tapi saya juga kawan kamu gitu. Selain itu, kerjasama kontra terorisme dan juga perdagangan akan mengemuka. Begitu pula kerjasama penanggulangan COVID-19 yang masih menjadi isu mendesak bagi kedua negara Januari mendatang, saat Biden diambil sumpahnya menjadi presiden. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perayaan Thanksgiving yang tahun ini jatuh pada tanggal 26 November biasanya ditandai mudik untuk bersantap kalkun bersama keluarga. Tapi karena peningkatan kasus COVID-19, banyak yang urung berkumpul bersama keluarga. Perkembangan ini membuat industri pemotongan kalkun harus cepat beradaptasi. Akankah warga Amerika Serikat tetap mudik saat Thanksgiving pada akhir November? Pandemi COVID-19 mungkin membuat banyak warga urung mengunjungi ayah, ibu, kakek, dan nenek agar tak beresiko menularkan virus corona. Ini membuat peternak kalkun khawatir santapan tradisional saat Thanksgiving takkan laris terjual seperti tahun-tahun sebelumnya.
For months now, we've been thinking about whether people will even be having holidays, let alone the size of their holiday. And that's such a big piece of the turkeys that we're raising, and them being the centerpiece of usually large family gatherings. So for months, we've just been like, are people going to want turkeys? Are they going to want big turkeys? Dengan pembatasan kegiatan berkumpul di sejumlah negara bagian, kemungkinan santap Thanksgiving dengan keluarga besar semakin kecil. Diganti santap kalkun secara terpisah oleh kelompok-kelompok lebih kecil. So we've been playing with some different ideas, and one, although it has involved a lot of different planning, is to just harvest the birds a little earlier, so they're a little smaller. Sementara itu, distributor dan toko jagal seperti di San Francisco, negara bagian California ini, juga lebih banyak menjual unggas berbadan kecil. We don't want as many big birds, and we think we'll sell smaller birds or different things like porchetta or guinea fowl, quails, fresh game hen. We have beautiful chickens with their head and feet on them. Bagi yang tidak mudik pun, ini juga menjadi opsi saat Thanksgiving. For Thanksgiving, usually we do a Friendsgiving with about 10 to 15 people over at somebody else's house. And this year we're going to be just probably doing it on our own, just ordering a few small things. Menurut survei yang digelar perusahaan pengawas daging unggas, Butterball, 30% warga Amerika akan merayakan Thanksgiving dengan keluarga inti saja. Biasanya hanya 18% yang melakukan hal ini. While the size of the gathering might change, the size of the turkey certainly doesn't have to, because when you've been cooking as much as we have this year, leftovers are a hot commodity. There are a lot of things you can do with them, from the sandwich to enchiladas, pretty much anything you could imagine. Setiap tahunnya biasanya 40 juta kalkun disantap. Menurut catatan Federasi Kalkun Nasional, organisasi yang mewakili industri kalkun. Sementara itu, pemirsa, kebijakan bekerja dari rumah yang diberlakukan oleh pemerintah India membuat para profesional harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Namun banyak kalangan profesional di India memilih untuk mematuhi kebijakan tersebut dengan cara bekerja di tempat-tempat yang hampir tidak terpapar virus corona, seperti pedesaan, perbukitan, atau pegunungan. Melakukan perjalanan di pegunungan Himalaya pada akhir pekan atau sebelum mulai bekerja bukanlah hal yang aneh bagi profesional teknologi informasi berusia 28 tahun Livian Jain. Ini adalah perubahan signifikan dari kehidupannya di Pusat Teknologi Informasi India di Bengaluru, di mana seperti jutaan orang lainnya, dia bersembunyi di dalam ruangan karena kebijakan bekerja dari rumah menjadi norma baru setelah pandemi COVID-19. Jain mengatakan ia tidak bisa bertemu teman, tidak ada kehidupan di luar rumah, sehingga mempengaruhi stabilitas mental secara pribadi maupun secara profesional. Ide bagus pun juga tidak muncul. Saat perjalanan dilanjutkan, Jain menuju ke negara bagian perbukitan utara Himachal Pradesh untuk bekerja dari lingkungan yang lebih santai dan indah. Setelah seminggu di kota Bir, dia pergi ke sebuah homestay di desa Pulga, di mana tempat kerjanya sering berupa bangku di bawah pohon yang syarat buah. Dengan koneksi jaringan yang baik yang sekarang tersedia di sebagian besar India, beberapa profesional pindah ke kota kecil atau pantai di perbukitan karena kebijakan bekerja dari rumah berlanjut untuk ribuan orang di kota-kota besar yang dilanda pandemi. Sekelompok karyawan dari sebuah perusahaan teknologi informasi yang berbasis di pinggiran New Delhi mendirikan pangkalan mereka di Bir. Kepala perusahaan mengatakan datang bersama keluarga selama beberapa minggu ke tempat yang hampir tidak terkena COVID-19 adalah keputusan yang mudah. Kota-kota kecil di Himalaya yang mengalami penurunan bisnis pasca pandemi mendorong tren baru saat bekerja, yakni menggabungkan pekerjaan dengan liburan. Hotel dan homestay yang dikurung selama berbulan-bulan akhirnya menerima pengunjung yang check-in bukan hanya untuk seminggu, tetapi untuk jangka waktu yang lebih lama. Pemirsa, berita tadi menutup acara Inward News untuk edisi hari ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Saya Dwi Farah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Indonesia.